Jadi soalnya 30 soal biasanya bakal ada jawaban lebih dari satu, bisa lebih dari satu atau satu. Kalau ada yang kurang jelas atau apa putus langsung ya. Oke. Jadi ini belum ada di materi kalian. Jadi ini bakal didapetin di materi terowongan. Tapi udah sering lihat lah ya gambar kupu-kupu ini sama gambar terowongan ini. Jadi secara sederhana kalau sifat penyanggaan itu ada dua teman-teman. Ada dua sifat penyanggaan dari penyanggaan itu. Dia itu ada momen sama ada trust. Momen itu ya inilah ya momen yang nanti teman-teman kalau di KBT nanti atau di em, belajar di main plan, nanti teman-teman bakal tahu dia ada kayak gambar-gambar kotak-kotak gini buat kestabilan gitu. Nanti FK-nya berapa gitu ya. Nah, nanti ada momen sama trust. Jadi secara nggak langsung kita tuh bakal mau ngasih tahu bahwa di soal dulu kita ditanya bahwa ini ada dari Habim minta FOS-nya 2. Nah, kita diminta mana sih dari tabel ini yang paling ekonomis gitu. Nah, tabelnya ini aku udah buat di Excel. Nih soal dari soal ya. Jadi dia dikasih tahunya ada A, ada D, ada BF, TF, TW, L, C sama S. Jadi ini kalian belum dapat juga waktu gue juga ujian juga belum tahu nih ini apa gitu. Jadi itu sama dengan strength per stress ya. Nah, strength dari beam dibagi stressnya. Nah, strength-nya itu kekuatannya itu apa? Nanti kita cari nih. Dari N per A ditambah M per S. Nah, N itu apa? N itu nanti dapat dari N, dari soal. M itu dari soal juga. A itu dari soal, ada. S itu juga dari soal. Jadi teman-teman tinggal masukin rumus doang. Nah, tapi ini belum diajarin. Jadi aku secara singkat ngasih aja materinya. Nah, sebenarnya biasanya nanti N sama M itu kalau nanti di terowongan dilanjut buat semester 8 itu nggak dikasih tahu N sama M berapa. Ini kamu udah dikasih tahu nih di soal. Nah, itu rumusnya kayak gini. Nanti dari kitanya itu diambil dari Terzagi. Nah, nanti teman-teman baca aja kite AY itu dari Terzagi semua. Tapi ya sekarang nggak usah lah ya, karena belum dipelajarin juga. Tapi aku lihat di PPT teman-teman tuh udah banyak gitu N sama M di sini. Adalah beberapa gambar ini gitu, yang gue lihat ya. Dan itu udah dikasih tahu N sama M ya udah tinggal masukin aja. N-nya itu berarti berapa tuh? 7,6 Newton, 6 ton dibagi sama A-nya 3040 mm pangkat 2 ditambah M max-nya itu 2,03 ton per meter dibagi sama S 10 pangkat 3 mm S 10 pangkat 3 pangkat 3. Nah, ini udah dikasih tahu juga persama apa namanya? em, apa namanya? Unitnya. Jadi teman-teman udah tinggal kayak gini aja. Nanti disamain semua. Jadi MPA sama MPA. Nih, aku udah kasih ini jawabannya. Jadi dari 5 ini teman-teman harus nyari semua nih sebenarnya. Ini berapa? Aksial itu yang ini. N per A itu aksial. Ini aksial. Aksial, yang ini itu bending. Nah, bending itu terhadap momen. Kalau aksial itu terhadap stress. Jadi kalau misalnya apa ya, Habim itu kalau ditekan kuat gitu, tapi kalau ditarik kan nggak kuat gitu ya. Maksudnya lemah lah. Lemah itu terhadap momen. Jadi makanya kita sigma ini strength-nya itu kita bakal cari dari aksial ditambah bendingnya. Aksialnya itu ada di N per A ditambah momen per stress. Ini dapat aksial sama bending. Dapat nih, teman-teman udah dapat tabel ini. Strength-nya 97, 67. Sorry, ini stress ya. Sorry, ini stress. Ini stresnya 97. Terus nyari juga kan pembagiannya kan strength per stress ya. Stressnya udah tahu nih. Nah, stress ini kan beban ya. Beban yang diterima si Habib. Nah, sekarang kita mau cari nih strength-nya berapa. Nah, strength-nya itu biasanya Habib itu punya strength yang
common lah atau khusus atau umum lah itu hasilnya 240. Ini sama semua. Makanya kita bisa lihat bahwa hasilnya itu 240 dibagi sama stres ya. Strength ini strengthnya per stres. Jadi ya 240 bagi 97, 240. Jadi teman-teman lihat bahwa FK itu lebih dari dua semua. Nah ini nanya yang ekonomis yang mana? Nah, tahu kan kalau ekonomis itu berarti yang paling kecil lah, ibaratnya yang Habimnya itu yang paling ringan lah atau tebelnya ini kan 310 itu kan unit weight ya. Unit weight X itu 32,7 itu em, tebal. Jadi teman-teman lihat bahwa yang paling tipis yang mana, yang paling density yang paling kecil yang mana. Nah, kan kelihatan ya dari FK yang tadi ini lihat 2, 3, 4, 5, 8. Berarti yang paling kecil kan 2. Nah, 2 itu 310 kali 2, 38. Nah, tapi di sini nggak ada, ya kan? Jadi ya udah pakai yang 310 kali 32,7. Ya, oke. Itu mungkin buat nomor satu. Ada yang mau ditanyain? Atau yang kurang jelas? Satu-satu dulu lah ya nomornya ya. Banyak soalnya. Ini hitungannya banyak banget. Nah, coba ntar ya. Kalau kurang, kalau ada yang mau ditanyain, ntar aku kasih materi UTS. Nah, ini materi terowongan. Jadi ini sebenarnya materi terowongan di sini. Nah, ntar. Ya, nah teman-teman juga kan yang ini kan. Nah, ini kan kelihatan banget gitu kan, kayak ada gambarnya percis. Jadi menurut gue bakal tetap keluar. Cuma nggak tahu nih nanti bakal keluar soalnya apa. Nah, tapi yang tadi Ki dan segala macam itu dapat dari Terzagi. Jadi kita tahu tinggi runtuh dari HP, terus ada di bawahnya itu nanti dari sifat penyanggaan itu punya key, ini punya key dari ininya, terus punya ini kita. Ini punya punya nilai-nilai lah ya. Nanti teman-teman pelajarin. Ya ini nggak usah belajar-belajar banget sih kalau kayak gini. Karena udah dikasih tahu semua. Kayak kita nggak harus nyari tinggi runtuh, nggak harus nyari apa. Nah ini. Nah, itulah ya. Nanti lebih tepatnya di banyak di terowongan sih nanti. Nih kalian yang di PPT juga nggak begitu banyak yang tentang ini. Malah nggak ada lagi kan penyanggaan gitu. Oke. Mungkin nomor satu untuk hitungan pertama ada yang mau ditanya dulu dari part 4 ini. Satu soal doang nih, nyebelin nih. Ini gua juga jawaban dulu ngasal ya. Nggak tahu kan gimana caranya. Mungkin ada yang mau ditanya aman? Oke, kalau nggak ada izin hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut ya. Nah, oke. Ini yang nomor 2. Ini lebih sederhana ya. Ada teori sama tentang monitoring. Tadi yang pertama itu tentang penyanggaan, yang kedua ini tentang monitoring. Jadi, kalau misalnya di tambang bawah tanah atau di terowongan itu, arah arah apa ya ibaratnya pergerakan terowongan itu ada tiga jenis. Ada yang deep, ada yang shallow high horizontal stress sama shallow no horizontal stress. Jadi secara nggak langsung ketika material itu kena tekanan, entah yang stres tinggi, itu bakal ngarah ke dalam terowongan. Jadi terowongan itu jadi kecil gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita punya high horizontal stress. Jadi ibaratnya dua horizontal ini udah tinggi, otomatis nanti ngangkat ke atas. Jadi nanti ada apa ya? Tanahnya itu ada inilah ya gitu. Jadi ini lebih oh sorry, ini lebih besar gitu. Nanti ini naik gitu. Kayak apa ya? Pengangkatan lah ibaratnya gitu lah di bawah. Nah, yang kedua, yang ketiga ini ada shallow no horizontal stress. Jadi dia keluar gitu, stresnya itu banyak dari atas. Jadi nanti ininya makin kecil, ini makin besar gitu lah ya ibaratnya gitu. Nah, jadi nomor satu ini teori which of the following statement true. Jadi yang benar gitu ya, bahwa monitoring itu apa. Ya jadi ya coba dibaca aja monitoring kan untuk geotech parameter, ensure safety,
validasi asumsi konseptual model jadi dari model tuh benar nggak gitu. Terus untuk implementasi ground treatment and remedial works. Jadi kayak benar-benar tuh kayak ya bener lah ya fungsi monitoring gitu. Nah, terus dari Sakurai 1987 ini sama aja 83 sama 87, 82 ini 87 ini tentang ke hazard monitoring lebih ke warning level ya. Nah, jadi dia tuh ngasumsiin bahwa dia pakainya critical strength kan. Udah tahu lah, teman-teman tahu. Jadi ya jawab aja critical strength. Nah, ini ada soal hitungannya. Tadi kan teori. Nah, hitungan. Jadi dia punya 5 meter terowongan. Nah, ini misalnya asumsi 5 meter. Ini. Terus dia ada horizontal displacement. Ini ada drift satu sama drift 2. Asumsi ini drift satu sama drift 2 lah ya. Dengan RMR yang berbeda-beda. Sorry, UCS yang beda-beda. Ada yang 5 sama 30. Nah, kebiasaan kita gitu. Nah, itu tuh biasanya ketika UCS makin tinggi, teman-teman harus tahu, paham, itu rentang diperbolehkan untuk bergeser atau pergeseran displacement itu makin kecil. Contohnya gini aja ya, lihat di garis ini, 1983, bahwa teman-teman misalnya 100 UCS nih, asumsinya kita 1% gitu ya. Nah, nah ini kan. Nah, ketika teman-teman punya UCS 10, itu nggak aman gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya UCS yang 0,1 atau 1, itu masih aman gitu. Nah, jadi bisa diasumsikan ketika semakin kuat batuan, rentang yang diperbolehkan untuk bergeser atau adanya pergeseran itu semakin lebih kecil gitu. Jadi kayak teman-teman harus paham itu juga. Nah, oke, lanjut ke soal. Jadi semakin UCS tadi, semakin kecil rentang yang diperbolehkan untuk bergerak. Jadi kita harus paham nih bahwa ketika ini kan ada left wall sama right wall. Berapa senti ini bergeraknya? Nah, kita asumsi kayak gini, terowongan. Ini asumsi nol. Jadi ini 5 meter. Nanti pakai convergence meter namanya. Nah, yang di kiri itu bergerak 0,9. Nah, asumsi ya teman-teman. Ini sekali lagi kita nggak tahu nih pergeseran itu ke arah mana gitu kan. Ke arah dalam atau ke arah luar. Kan tadi ada tiga kan. Itu bisa semua terjadi gitu. Nah, tapi kan kita pakainya left sama right ya. Jadi kita nggak pakai atas tuh. Jadi kita cuma pakai yang horizontal ini. Titik kiri sama titik kanan. Asumsi ini titik nol gitu ya. Ini titik tengah-tengah. Nah, yang kiri itu bergerak 0,9. Nah, jadi kan kita bisa aja dari nol ini ke kiri itu 0,9 atau ke kanan minus kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi aku asumsiin dua-duanya itu menambah ketidakpastian lah. Kayak pesimis banget tuh. Jadi asumsinya ini ke dalam sebesar 0,9. Nah, yang sininya ngedalam juga karena kan ini kanan jadi ke kirian 1,7. Jadi asumsinya ini nih bergerakan secara 2,6 cm. Yang awalnya tadi 500 cm, ya kan? Bener kan 500 cm atau 5 meter. Sekarang terowongannya itu jadi berapa tuh? Bergerak 2,6 gitu kan. Ini bergerak 2,6. Pergerakannya 0,9 tambah minus 1,7. Itu kan cuma minus 0,8 ya. Ini lebih kecil kan. Nah, jadi aku asumsi itu pakai yang pesimis. Jadi pergerakannya itu karena strain itu kan delta L per L ya. Perubahan panjang per panjang awal atau L lah. Nah, itu tuh ya udah coba 2,6 dibagi 500 sama yang keduanya itu 1,3 tambah 1,8 dibagi 500. Jadi ada 0,5% sama 0,6%. Nah, kita lihat lagi nih UCS-nya. Nah, UCS yang pertama berapa tuh tadi? 5 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Strainnya 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih aman ya. Strain satu aman. Terus yang keduanya itu punya UCS berapa? 30. 10, 20, 30. Terus 30 dia punya 0,6. 0,1, 0,5, 0,6. Nah, nggak aman ya. Kan according to Sakurai, drift satu itu still below the critical strain. Benar. Still 2 itu di bawah enggak, salah ya kan?
Satu itu butuh support tambahan, apakah butuh? Enggak. Enggak. Dia masih no significant support problem, jadi nggak butuh. Terus drift 2 itu no need berarti apa? No need, salah gitu kan, karena kan butuh kan. Jadi yang benar A, yang 27-nya, yang drift 2-nya butuh, berarti drift 2 is above the critical strength, requires support, ya benar. Berarti ini enggak. No need, doesn't, doesn't need. Drift 1 does, ya benar berarti. Ini salah. Oke, berarti jawabannya itu. Ada yang mau ditanya? Gampang sih ini. Ada yang mau ditanya tentang monitoring? Kelihatan ya? Ya, aman kan? Kelihatan, oke. Oke, kalau nggak ada, itu Bang mau nanya bang, sorry. silakan. Saya Randi mau nanya, itu yang nomor 26 yang itu yang B-nya tanpa salahnya bang. Ya, Ran. Iya, Oh, ini kan doesn't need ya. Ya kan bener kan? Nggak perlu kan? Eh, oh ya bener ya berarti ya. Ya udah B berarti. Oke, bener-bener B. Doesn't makasih. need. Ya benar. Kan nggak butuh tambahan ya, masih di bawah batas aman. Oke, makasih Ran. Maaf. Oke, kalau nggak ada izin hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, oke lanjut nomor 5. Ini tentang tributary area ya. Jadi teman-teman, UTS ada ya? Boleh respon, UTS udah pernah keluar kah? Belum bang. Oh, belum. Tributary area belum. Oh, ya udah, bagus, bagus. Oke, jadi izin jelasin teman-teman kalau emang belum dijelasin, mungkin dari awal kali ya. Oke, bentar ya dari awal sini. Jadi tributary area itu apa? Jadi suatu luasan dari suatu ini, jadi secara nggak langsung ini adalah batu baranya, terus yang ini yang ditinggal. Nah inilah ya, secara nggak langsung lah ya. Jadi asumsinya itu. Jadi W0 dan segala macam lah itu nggak penting lah. Nanti teman-teman baca aja nih di sini. Jadi berapa sih kira-kira luasan yang optimum gitu, yang bakal kita bisa ambil batu baranya. Jadi untuk nomor 28 sendiri, ini mana sih rumus ini yang benar gitu ya. Jadi kita tahu bahwa AM sama dengan A min P. A min apa ya? AP itu ya. AM itu A minus sama dengan A luasan seluruhnya dikurangi AP. AP itu yang si pilar area. Ya kan? Udah tahu tadi. Bahwa AM itu nanti, coba clear dulu. Jadi AM itu tuh nanti yang bakal yang ini kan. Yang di luar ini. Ini namanya AM. Yang bakal dimain lah. Jadi ibaratnya yang kotak ini nanti yang di sini ya, setengah dari ini. Nah ini, nah itu namanya A minus. Nah jadi teman-teman tahu lagi rumus W sama dengan F kali P, di mana sigma V kali A sama dengan sigma P kali AP. AP ini adalah si pilar. Jadi kita tahu persamaan W sama dengan W ya. Jadi sigma V sama dengan sigma V kali A sama dengan sigma V kali A itu. Rumus-rumus sederhana lah ya, rumus-rumus Macbeth dan segala macam. W sama dengan W gitu. Beban yang diterima sama dengan beban yang keseluruhan gitu. Nah, ketika kita tahu sigma P, P itu kita mau ngitung dulu nih, si pilar itu tuh strength-nya berapa atau stresnya lah. Itulah ya. Nah, itu tuh sigma P sama dengan berarti kan kita pindahin kan. Sigma V dibagi, nah ini, sigma P sama dengan sigma V dikali A per AP. Gimana? Kita tahu bahwa AP itu sama dengan A min AM. Ya, jadi kita bisa sederhanain lagi di bawahnya. Jadi sigma V-nya di atas dibagi A per AP-nya itu di kebawahin gitu. Jadi sigma V per apa tuh? AP per A ya. Nah, AP per A ini bisa kita tahu bahwa AP itu sebenarnya A min AM. A min AM per A. Ya,
ya kan? Nah, itu udah tahu. Nah, ini satu berarti sigma V per satu min AM per A. Oke, ini udah tahu rumus ini. AM per A itu sama dengan R. Karena kan itu ini ya, emang rumusnya gitu. Jadi, AM per A itu adalah mainnet per A. Itu adalah main dibagi sama luas total. Jadi sigma V, jadi sigma P sama dengan sigma V per satu min R. Teman-teman udah dapat ini udah dapat. Tadi ini juga udah tahu. A per AP sama dengan 1 min R. Jadi sigma V sama dengan sigma P 1 min R. Berarti udah bener ya. Berarti 1 min R sama dengan AP per A. Dimasukin aja gitu. Sama aja. Kayak A bener. Terus kita tahu bahwa FOS sama dengan strength per stress. Di mana sigma SP atau pilar dibagi pilar sama dengan dimasukin lagi aja. Dari pilar itu kita tahu bahwa sigma V 1 min R kan. Masukin jadinya FOS sama dengan SP sigma V 1 min R. Berarti bener. Yang nomor B. Terus yang nomor C ini kita juga tahu bahwa sigma P sama dengan sigma V 1 min R. Tadi dibuktiin kan? Oke, jadi 28 ini teori doang bahwa ini tiga-tiga benar dari penurunan rumus yang tadi. Itu yang nomor 28 harusnya clear. Nomor 29 ini kita udah tahu rumusnya R sama dengan 1 min FOS sigma V per SP. Di mana kita mau cari tahu bahwa berapa sih maksimum possible extraction. Ya, kalau maksimum itu yang aku tangkep ya, ketika FOS itu tuh sama dengan ketika kekuatannya banget gitu. Jadi kita lihat bahwa overburdennya berapa, pilar strength-nya berapa, terus kita tahu nih. Ya udah kita masukin aja. R sama dengan 1 min FOS-nya 1, sigma V-nya itu berarti rho GH ya. Berarti 6 dibagi 12. Berarti berapa? 0,5 maksimum allowable. Ini kan allow ya. Kalau tadi possible yang memungkinkan, tapi semua yang memungkinkan itu nggak mungkin apa ya ibaratnya diperbolehkan lah. Nah, yang allowable itu berapa? 1,5. Jadi ini jadi 1,5 setengah 0,75 berarti jadinya 25%. Oke. Ada yang mau ditanyain? Aman sih harusnya. Muhammad kalau kecepatan gitu dan segala macam ngomong aja ya. Jadi kalau ada yang kecepatan dan segala macam, let's say lah ya. Oke, aman. Gampang sih kalau kalau belajar ya, harusnya gampang. Oke, lanjut. Gampang lah ini batu bara ini. Oke. Ini tadi tentang batu bara, sekarang ke hard rock pilar. Ini teori doang ya. Jadi, tapi nggak tahu ini benar atau enggak jawabannya. Jadi kita bareng-bareng lah ya. Statement is true about rock pillar. Jadi, kalau misalnya di soft rock, itu semakin pilar semakin besar, apa ya? Pilar are generally much wider, longer than they are ya, high gitu. Jadi kayak kalau di soft rock itu kan kita asumsikan batuannya tuh lemah gitu. Kekuatannya nggak baik gitu. Jadi kan bener kan ya, semakin lebar, semakin panjang, dan itu tinggi gitu. Karena kan otomatis kalau misalnya pilar ya, kalau misalnya makin lemah gitu kan, ya kan nggak otomatis kita makin panjang dia semakin lebar gitu untuk menahan si beban yang ada gitu, pressure-nya. Oke, ini asumsi bener ya, tapi nggak tahu ya. Coba teman-teman kalau nanti cari aja jawabannya. Terus in hard sulfur deposit, pillar height is usually much greater than width and length. Jadi static form itu batu bara ya contohnya. Jadi berlapis-lapis gitu. Misalnya ini apa. Jadi itu biasanya hake hake itu kan tinggi apa ya? Hake itu tuh tinggi ya, tinggi kan ya.
dibanding lebar dan panjang gitu. Jadi secara nggak langsung kita tahu bahwa kalau batu bara itu kan stratigrafinya kan panjang gitu ya. Nah, otomatis penambangan yang kita bakal lakuin tuh kalau misalnya room and pillar atau apa, itu kan per batu baranya atau gimana. Nah, jadi pilar height-nya itu tuh biasanya emang lebih tinggi dibandingin width dan length. Ini kayak bener deh. Soalnya kan pilar batu bara kan biasanya lebih ditinggalin atau coba ada yang mau komen nggak? Gue juga bingung sih sebenarnya. Kalau misal batu bara itu lebih tinggi dibandingin lebar dan panjang. Kayak enggak deh ya. Coba kita lihat di PPT bapaknya ya, bentar. Pilar batu bara, sedar. Pilar batu bara. Wait. Ya, sabar. Oke, nah coba ya. Lihat. Nah, salah kan berarti kan? Nah, kita lihat aja lah gambar langsung lah ya. Di mana bisa dilihat ya teman-teman. Semak nggak tinggi tapi lebar. Ya, tuh. Lebih lebar kan. Lu lihat orangnya aja berapa kalinya kan. Tingginya pendek gitu. Karena stratigrafinya kan kecil gitu kan. Ngikutin batu bara. Nggak kayak nggak kayak or gitu. Nggak kayak fan nih. Kalau fan kan enak gitu ya. Kayak mau setebel apa ya. Ya itu gitu. Nah, berarti kita ini bahwa kita tahu jawabannya salah ya. Oke. Terus short pillar tend to crash slowly, while tall pillar may fail catastrophic. Jadi apa ya? Lebih lebih lambat lah kalau misalnya short pillar karena kan beban yang diterimanya kan makin kecil kan dibandingin ketika pilarnya itu makin besar. Maka failnya itu catastrophic itu artinya kayak cepat gitu atau ya lebih cepat lah dibandingin yang ini. Oke, berarti jawabannya yang A sama C ya. Oke, lanjut. Nomor dua ini buat rock pillar design, ini the pillar width to height ratio rise to size effective on pillar strength. Ya, bener ya. Karena kan kita tahu rumusnya ya. W per H itu sangat efektif di pilar. Nah, in soft rock, pillar are generally much higher than they are width. Soft rock itu biasanya lebih apa tadi? Lebar kan dibandingin tingginya. Berarti salah. Terus in stratiform deposit, pillar width is mutually greater than high. Hard stratigraphy deposit. Berarti yang tadi ya kebalikannya ini. Berarti ini tetap apa? Berarti benar ini. Ini benar. Oke. Short pillar tend to crash ke. Nah, ini salah berarti ya. Ini permainan kata-kata Pak Pasimun doang gitu. Ya, teman-teman baca aja lah ya. Nanti yang penting tahu secara logika aja sebenarnya soal-soalnya dia. Oke, which is not true. The most popular pillar design based on average compressive strength rather than peak stress. Nggak tahu lah ya. Ya coba nanti teman-teman baca aja teori-teorinya. Kayak ini gue nggak tahu di jawabannya apa. Udah sumpah kalau misalnya Pak Simon tuh teorinya susah-susah. Tapi ya udahlah ya. Nah ini kayaknya the most popular pillar design approach in based on average compressive stress rather than peak stress. Kayak peak stress deh pakainya. Nggak pakai sigma C. Coba kita lihat di rumusnya ya. Ntar kita lihat. Kita lihat saja the most apa tuh? Stress ya. Stress. Nah, ini coba normal average normal ya. Average normal
average pilar stretch, overall normal pilar stretch. Nah, berarti bener ya, bahwa ini nggak bener gitu. Pakainya average compressed stress. Anjir lah. Bentar. Ini strength. Stresnya kan berarti sigma ya. Kalau sigma tadi pakainya, oke, berarti pakai UCS atau enggak gitu intinya gitu. Nah, dia memang pakai UCS. Coba. In situ, unit weight, ADN grain, terus sigma P sama dengan gamma dikali H. Berarti kan pakai sigma V ya. Sigma V itu peak stress. Ya. Jadi ini salah ya. Karena biasanya nggak pakai UCS tuh. Nggak ada yang pakai UCS kan. Dia pakainya unit weight dikali H kan. Itu kan in situ stress. Jadi bukan average kompresif. Oke, itulah ya. Tinggal dilihat lihat aja di rumusnya kira-kira benar atau enggak dan segala macam. Ada yang mau ditanya nomor 5 teori doang sih. Oke lah ya, kita lanjut dulu aja ya. Ini banyak banget. Aman kah? Lanjut. Jangan beta bakal masuk ke crown pillar. Jadi ini aku nggak tahu juga teman-teman ini tabelnya aku nggak foto waktu ujian karena chaos lah ya waktu dulu. Jadi soalnya itu cuma kita minta ketika FOS 1,5 berapa sih minimum thickness gitu ya dari seal pilar gitu. Sebenarnya crown pilar sama seal pilar untuk rumusnya sama, pakai Tafakoli. Jadi nggak usah pusing gitu. Kalau misalnya di buku atau di PDF yang seal pilar gitu. Untuk yang antuk ini aku nggak ada jelas ini ya hasil ini ya. Sebenarnya teman-teman lihat baca di soal besok aja dari Kamis. Jadi minimum thickness ketika FOS sama dengan 1. Jadi ada beberapa RMR, itu kita pengen lihat gitu. Ketika FOS-nya 1 tuh berapa sih minimumnya gitu. Minimum itu berarti ketika RMR yang paling rendah kan. Asumsi. Oke. Kita lihat FOS 1. Berarti kita tinggal tarik garis aja 1. Terus kita lihat nih. Di RMR 40 yang bersinggungan 16 meter. 50 10 meter. RMR 60 8 meter. 7 meter lebih lah ya. RMR 70 itu 6, RMR 80 itu 4,5. Iya bener dong ya. Berapa sih minimum ketika yang diizinkan PS1 gitu. Berarti asumsinya nanti kita jawabnya 16. Ini kan ini tabel aja. Nah, itu FOS 1,5. Ya udah tinggal 1,5 tinggal lihat di bawah aja. Oh ini 8,8, 10,5, 14, 20. Berarti yang kenapa RMR 40 nggak masuk? Karena ya emang nggak bisa digaris gitu. Nah, dia ngasih tahu ya itu kayak gini juga. Jadi nilai RMR itu berapa gitu. Kayak dari seal pilar yang thickness-nya berapa, kurva A itu menunjukkan RMR yang berapa. Ngerti di sini. Jadi nanti kurva A, kurva B ini nih, yang ini. Jadi nggak bakal dikasih tahu nih RMR-nya berapa. Tuh. Tapi nanti teman-teman tahu kan, oh ini tabel 3 ini nanti berisikan tebalnya. Kayak tebal tadi 16. Ya, terus nanti FK-nya berapa, tinggal ditarik. Oh, berarti RMR yang kedua atau RMR ketiga. Berarti berapa nih RMR-nya? 70, ini 80. Baca cuma ini doang kok. Sederhana kok. Cuma lihat.
FOS, ketebalan seal pilarnya, sama RMA. Oke, aman, aman, gampang kok soalnya. Ini cuma tinggal baca aja. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mantap. Gue percaya lah pinter-pinter. Oke, mungkin harus lebih diperhatiin ya teman-teman ya. Yang nomor ini. Oh, Bang, maaf. Oke, jadi kita punya. Oh ya, Oh, gimana boleh gimana? diulangin nggak yang nomor 7 sama Nah, 8? kenapa kenapa? Boleh diulangin nggak Bang yang nomor 7 sama 8 tadi belum paham soalnya putus suaranya. Oke, siap. Sorry, sorry, Ran. Sinyalnya jelek ya. Jadi, nomor 7 sama 8 atau 9 sama 10 ini, dari gambar ini, nanti kita dapat tabel sama dapat gambar sama tabel. Nanti tabelnya itu kayak ini sih, berapa sih thickness, berapa apa. Jadi kayak ini kan ada tabel 2, ini ada FOI 1, 1,5, sama titik-titik. Kita cari tahu RMR. Nah, sebenarnya dari tabel ini aja, kayak cara kerjanya lah ya. Jadi dari, misalnya kita mau tahu nih FOS 1 gitu. Saya di garis aja. Garis FOS 1, FOS 1 misalnya. Set. Nah, terus kita tahu nih batuan ini misalnya kita anggap ini A, ini B, ini ya, misalnya ya, C, D, E gitu. Kita nggak tahu nih RMR-nya berapa. Tapi kan kita udah tahu garisnya kan. Kan kita bisa tahu bahwa thickness-nya 16, thickness-nya 10, 8 misalnya ya, 6 sama 5 gitu. Nah, berarti yang minimum itu kan soalnya minimum ya. Berapa sih yang di minimum, yang minimum gitu ya. Kan ketahuan gitu. Bentar, sorry. Kan kita tahu gitu ya minimum. Minimum itu berarti yang diperbolehkan kan. Kalau enggak itu runtuh gitu. Jadi asumsinya paling besar kan, gitu. Jadi nanti kita lihat aja yang paling besar. Misalnya ini 16 ya. Ya udah, nanti jawabannya di minus gitu. Karena kan kita nggak tahu nih RMR segitu tuh buat pilar yang mana kan. Sebenarnya kalau di batuan gitu ya atau di kenyataannya. Kayak ya udah kita ambil RMR paling rendah aja gitu. Coba, makasih. Sama yang satu. Oke, kita lanjut lah ya. Siap. Jadi sekarang ini kita bakal ngitung thickness dari penggunaan scale span. Jadi ini kita lihat dulu. Kita dikasih tahu bahwa kita punya span dari crown pillar 5 meter, densitasnya 2,8, terus thicknessnya kita bakal cari tahu, inklinasinya atau alfanya 80, span-nya itu S per L, S-nya itu 5, L-nya itu 40 per 8, Q-nya 16, RQD-nya 80%. Sebenarnya lihat gampang kan? Kayak, oh mudah nih. Tapi cara yang pertama kita bakal tahu CS-nya dulu. CS itu dapat dari mana? Kita lihat masuk ke grafik ini. Gue udah lihat juga di PPT kalian ada. Nah, nanti dilihat di soalnya, dia POF-nya minta 0,5. Atau critical scale span-nya 0,5. Terus kita punya key-nya tadi, berapa? Key-nya 16. Key-nya 16. Kita bisa tahu cari CS. Kelihatan dong ya caranya ya. Jadi dari ini key-nya 16 ditarik ke sumbu Y, dapat critical span-nya ketika POF-nya 0,5, tarik ke kiri sama dengan 2,3. Ini asumsi aja 2,3, 2,1, yang penting lebih dari 2 kan. Oke. Nah, kita tahu rumusnya ini gini. Scale span sama dengan S dikali lambda per T 1 plus SR 1 min 0,4 alfa pangkat 0,5. Ini berdasarkan Carter, Barton, Golder 1990.
Ya, jadi kita tahu bahwa ini kita udah tahu, CS-nya udah tahu 2,3. S-nya juga udah tahu 5, tinggal masuk-masukin aja, gamanya itu 2,6, T-nya kita itu asumsiin X. Ini gue pakai solver di internet, X, 1 plus SR. SR-nya itu tadi apa? S per L ya? 5/40/8 dikali 1 minus 0,4 cos 80. Ditemuin X-nya itu 11,7. Ya udah, thickness-nya 11. Gampang sih. Cuman dulu gue, ya pusing lah. Buat nemu CS-nya ini harus pakai grafik di sini. Oke, ada yang mau nanya dulu? Aman? Nomor 11? Ya, susah sih, tapi kalau udah tahu ya gampang. Oke, aman. Ini yang di atas ini cuma tabel tambahan aja. Ketika POF-nya 0,5, itu minimal FS-nya itu 2. Nah, itu buat nanti nomor 12. Oke, kalau udah aman lanjut ya. Jadi nomor 12 ini kita mau ngitung FOS. Tadi dikasih tahu bahwa FK minimal 2. FK itu adalah SP per stress. Strength dari pilar, dari crown pilar dibagi stress dari pilarnya sendiri. Oke, jadi kita balik lagi. Kita tahu RQD-nya, tahu Ki-nya, dan segala macam. Nah, untuk dapetin strength pilar berdasarkan Tafakoli, itu kita tahu bahwa rumusnya itu sigma C, RMR kurangi sigma C rating dibagi 80 kali 0,8. Nah, itu dapat dari nomor selanjutnya. Di OR di sini. UCS untuk urat itu 8. Nah, nanti adalah soalnya itu nyambung gitu. Jadi kita kasih tahu bahwa 8 RMR kita nggak tahu nih berapa. Tapi kan kita tahu tadi punya Ki kan. Dari nilai Ki kita naik aja ke atas, kita punya nilai RMR. Udah kelar kan. 60 ini 70 67. Kurangi sigma C rating R, kita tahu bahwa ada 5 rating dan 6 rating yang kita lihat di sini. Ada yang nilainya lebih dari 10 MP, lebih dari 200. Oh, sorry. Oh, ada salah nih. Oke, oke, oke. Siap. Ini lebih UCS-nya itu lebih dari 250, 10 sampai 250, 50 sampai 100, 25 sampai 50, 5 sampai 25. Oke. Berarti ini 2 ya. Ratingnya 2 ya, bukan 12 ya. Sorry, ini gue bacanya tadi PLI. Jadi ini 67. Nah, sekalian gue perbaiki aja. 67 kurangi 2 ya. 67 kurangi 2 karena UCS-nya 5 sampai 25 ya. Tadi UCS-nya 8. Oke. Berarti 8 dikali 65 dibagi 80 dikali 0,8. 5,2. Oke, kita udah tahu strength-nya. Strength-nya udah tahu. Kita mau nyari stress-nya. Stress-nya itu kita pakai yang ini. Sigma V cos kuadrat alfa tambah sigma H sin kuadrat alfa dikali 1 plus H/2T. Di mana H-nya itu tinggi stop, T-nya itu ketebalan pilar. Tebalnya tadi udah tahu 11 meter. Nah, ini ketika cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfanya itu sama ya alfanya. Kita tahu kan tadi di soal itu 80 derajat. Jadi anggapannya cos kuadrat 80 tambah sin kuadrat 80 itu 1. Berarti sigma V dikurung buka 1 plus H/2T. Hanya itu tinggi stop, teman-teman. Dan gua nggak tahu nih tinggi stopnya berapa. Dari kemarin tuh gua nggak nemu gitu tinggi stop di soal. Jadi nanti coba ditanyakan aja di ujian atau enggak asumsi H-nya itu adalah si 40 meter atau surface crown pillar strike length 40. Coba kita masukin ya. Rho GH-nya itu sigma V-nya tadi itu berapa? Rho-nya itu 2,6 ya.
densitasnya 2,6 dikali gravitasinya itu anggap 10, H-nya itu 40, asumsi ya. Berarti sekitar berapa tuh? 10,4 MPa ya. Ya, 10 MPa, 10,4 dikali 1 plus H, H-nya tadi asumsi 40. 40 per 22. 40 bagi 22. Sorry, kayaknya tadi 1 deh. Ya, satu coba ya. Berarti nilainya itu 2,93. Ini asumsi H-nya tadi 40. Ini H-nya ini juga 40 dari soal dari L-nya. Ayo lagi ya, misalnya kita asumsi aja gitu. Kita asumsi aja. Tadi nilainya 2,9. Kita 1,04 dikali 1 plus 40 dibagi 22. 2,93. Oke. 5,2 dibagi 2,93. Nah, itu gue nggak nemu tuh dari kemarin jawabannya itu berapa. Ini kalau 5,2 dibagi 2,9 itu jawabannya 1,7. Nah, padahal FK-nya minimal 2 kan. Ya, gue asumsi 2,3 tuh. Tapi ya, coba ya teman-teman coba cari aja. Ini berapa. Tapi ini gue udah kasih tahu rumusnya semua. Barangkali gue ada salah di perhitungan atau apa. Ya, mohon dibantu lah ya. Rumusnya juga udah ada, tinggal strength-nya udah ada, strength-nya juga udah ada, hanya juga udah bisa masukin 2,6 kan. Itu ini tinggi stopnya berapa. Jadi gue nggak bisa dapetin nilainya karena H-nya nggak tahu. H di sini ini berapa gue nggak tahu sebenarnya jujur. Karena ini doang. Kalau yang ini mungkin bisa pakai 40 meter gitu kan. Kan surface crown pilar strike length ya. Kan dari sini ke sini kan. Bukan sih lah, yang true true thickness ya, true pilar. Nah, itu kan tinggi kan. Nah, tapi kan itu ini udah ditambang gitu, dan segala macam ya. Nah, kita tuh nggak tahu tuh tinggi H-nya itu berapa. Nah, nanti yang penting tahu teman-teman rumusnya, sigma P-nya, SP-nya, FK. Buat dapetin nomor 12. Di mana tadi tetap POV 0,5, kita cari RMR, masukin RMR-nya ke sini, dan segala macam. Ini ratingnya dapat dari UCS, nilai UCS-nya 8. 80 ini dari rumus, dapat. Aman? Silakan kalau ada yang mau nanya. Lumayan baru soalnya menurut gue juga lumayan sas yang ini. Oke, kita lanjut lah ya. Makin bawah makin susah. Nggak. Canda, guys. Oke, kita lanjut ke pilar lagi. Jadi ini ada dua grafik ya. Bisa lihat teman-teman bawah. Itu ketika yang pertama sama yang di sebelah kirinya itu ada yang FK sama pilar stres UCS. Kebalikan dari FK. Pilar stres per UCS. Enggak. Nah, yang satunya itu FOS atau FK. Nah, jadi kita tahu nih dua ini buat jawab-jawab nomor di soalnya. Oke, yang nomor 4 itu yang nggak bener dari figur nomor 1.
Oke. Nomor 4 itu yang di kiri. Nomor 4. Jadi kita lihat bahwa kita lihat nih di sini. Mana ya figur 4? Ya oke. Tar, tar, tar. Oke, nomor 4 sama nomor 5 sama ada. Oke, oke. Siap, siap. The transition from unstable to kita bisa tahu bahwa FOS itu sama dengan strength per stress. Nah, oke. Ini bentar, gua kecilin lagi. Oke. Strength per stress. Nah, kita lihat nih bahwa unstable pilar mana ya? Ada nggak ya? Oke, unstable pilar itu biasanya FK-nya itu lebih dari satu, 1,4 lah ya. Nah, ini bisa dilihat karena setelah dari FS 1,4 itu udah banyak yang unstable. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ya walaupun di bawah 1,4 tuh gitu, dua. Gitu. Tapi menurut gue ini pencilan. Karena weight-nya juga makin besar, weight per jadi ya asumsi aman. Jadi menurut gua yang A itu the trend. Ini menurut gua tidak aja asumsinya beda karena nggak bisa gitu bang. FOS yang aman W per H-nya misalnya. Itu kan di sini mau gimana? Itu W per H-nya lebih dari 2,5 bang. Ya terserah. Tapi menurut gua kan di transition gitu kan. From unstable to stable. Jadi ya transisi doang gitu. Jadi ya, terus itu pilar may be designed with W per H. Lihat di sini teman-teman. W per H kurang dari 0,5 udah warnanya beda. Dan itu banyak yang nggak stabil. Ngapain kita nggak ngebikin sesuatu yang nggak stabil kan? Berarti itu salah gitu. Jadi ini benar gitu. Karena kan not true gitu. Oke. For a square pilar, pilar stress should never exceed 40% of the UCS. The intake pilar material. Oke, jadi W per H sama dengan satu di sini teman-teman lihat. Ketika FS-nya itu 1,5, dia punya stres per UCS-nya 0,3. Ini kan stres per UCS ya. Stres per UCS. Nah, tapi kalau misalnya di FS-nya sama dengan satu, dia stres per UCS-nya 0,4. Never exceed 40%. Padahal bisa aja kan. Karena dia nyentuh kan 40% masih aman lagi kan. Sebenarnya. Oke, jadi asumsi ini benar juga. Terus should be lower than 30%. Bener kan? Kan nggak boleh kurang dari 30%. Karena nanti, data. For score to be stable, should be lower. Oke, sorry. Should be lower. Harus di bawah 0,3. Bener dong. Karena kan kita mau di bawah si 30%. Jadi asumsinya menurut gua ini benar. Yang tadi C sama D-nya juga benar. Never exit. Padahal bisa aja. Nah, never exit itu kayak misalnya gini. Misalnya 2,5 ya. Kayak gini kita. Set. Nah, never exit itu misalnya yang 70 gitu. 0,70%. Itu kan nggak mungkin terjadi ya. Atau enggak misalnya di satu nih. Tulisannya 50%. Itu kan nggak mungkin gitu. Tapi 40 itu masih bisa memungkinkan gitu di sini. Tapi ya entah stabil atau enggak ya kita nggak ditanya kan. Dia bakal stabil atau
gimana. Dia cuma memungkinkan nggak bisa aja gitu. Nggak salah kan. Oke, itu nomor 4. Nomor 5. Oh ya, ada yang mau ditanya dulu? Silakan. Oke, kalau aman, nomor 5. No, jelasin ya. Oke. Jadi figure satu sama tabel satu. Jadi nanti teman-teman punya tabel. Tabel itu W per P ini, W per H berapa? Contohnya di sini. Andesit itu ada nggak? Oke, ada. Andesit itu W per H-nya 0,6. Di sini W per H-nya 0,6. Propilitik itu W per H-nya 2,5 di sini. 2,5 garis ini. Terus urat itu W per H-nya 1. Nih, garis ini. Nah, oke. Kita mau tahu tuh ABC-nya itu apa sebenarnya. Nah, nanti dari W per H itu kita asumsi ini kita nggak tahu nih. Andesit nggak tahu, urat nggak tahu, propilitik nggak tahu, akrilik nggak tahu. Tapi yang kita kelihatan kan kayak, ini yang mana nih gitu kan. Yang W per H-nya ketika FS-nya itu 1,5. FS-nya 1,5. Teman-teman lihat, oh garisnya nih misalnya nih yang ini nih. Ya, nah, ini garisnya di sini nih. Satu, ini W-nya kurang dari satu. Tinggal lihat aja nih, W per H-nya kan sama. Ini 0, berapa. Satu, ini 0,8. Ini 2,5. Tahu tuh, propilitik, urat, andesit. Tapi nanti ini nggak tahu nih apa. Jadi nanti teman-teman tinggal jawab aja, ini apa. Dari persamaan yang tadi udah tahu. Tuh, dari W per H yang kita tahu dapetin. Nanti di sini, kayak di sini tahu deh nanti. Ini urat misalnya. Urat itu, nanti kan kelihatan nih satu, garisnya nembusnya kemana? Oh, urat nih. Oh, urat yang W per H-nya 1. Jadi nanti W per H-nya 1 di sini namanya urat. Ini A. Ini B. Ini A. Ini C. Tapi yang di sini nanti nggak tahu nih di sini. Nah, yang di sini tahu. Anjir, balik mulu, Cok. Oke, yang di sini tahu, yang di situ yang nggak tahu. Nanti kita cari tahu di sininya, ini apa namanya. Ini nggak ada, ini nggak ada. Tinggal dari W per H-nya aja lihat. Dari W per H yang di sini, nanti di tabelnya untuk FK-nya 1,5. Nanti kita tinggal lihat di sini garisnya yang mana masuk. Ini tabel satu figure satu domain A sama domain B. Ya, gitulah. Jadi nanti yang A itu apa, yang B itu apa. Nanti kayak B yang di mana gitu. Tapi kayak B. Tapi nomor 6 nanti tabel yang di kanannya beda kayaknya. Terus tabel yang di kiri juga beda. Oke, aman. Ini kita masuk yang terakhir. Anak-anak S2 yang fast track harus udah belajar lah ya. Potvin sama Matthew. Jadi gue secara nggak langsung mau jelasin aja dikit biar kalian paham ya bahwa Matthew itu adalah metode untuk menentukan lebar, tinggi, panjang dari stop. Stop itu kan ada dua ya, ada back, ada tiga, ada back itu di belakang, hanging wall, footwall, sama yang di depan atau face. Nah, jadi dari stop itu kita pengen tahu tuh panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, tapi em, kalau chart-chart kayak gini gitu kan, itu kan apa ya, berdasarkan data gitu. Kayak gue nggak tahu nih sekarang aman kok untuk yang ini, tapi tiba-tiba runtuh, masukin datanya, sehingga kita menemukan suatu persamaan garis, di mana persamaan itu
kayak tadi lah Sakurai gitu, critical strength gitu. Itu kan dapat dari eksperimen gitu. Yang kita sebenarnya harus cari tahu dulu kan. Nah, kita udah dikasih ini datanya. Nah, yang pertama itu dari Matthew 1980. Ini grafik paling sederhana dari Matthew, di mana Matthew tuh nggak mau gitu. Stop itu tuh disanggah. Nggak mau udah dikasih rock bolt gitu. Nggak mau dikasih cable bolt gitu. Nggak mau. Jadi pengennya ya gue nggak pengen disanggah. Gue pengennya yang ngambil, gue tujuannya bikin stop ya gue mau nambang semuanya gitu. Tapi berapa sih yang bisa diambil gitu? Kan nggak mungkin bisa diambil semua gitu. Pasti harus ada yang ditinggalkan jadi pilar. Nah, berapa? Nah, itu Matthew yang mengubahkan di awalnya. Setelah itu dilanjutkan sama Potvin. Nanti ada Hawkinson dan segala macam gitu. Untuk grafik-grafik yang terbaru gitu. Cuma awalnya dikembangkan sama Potvin di mana dia pakai cable bolt. Tuh. Nah, itu tinggal masuk-masukin aja grafiknya. Nah, di mana grafiknya itu bagi jadi dua, ada shape vector sama stability number atau N. Nah, di mana ini yang Potvin itu ada modify sama nih. Phase hydraulic radius area per perimeter atau shape vector. Nah, hydraulic radius ini sama dengan W per H, W kali H per 2W plus H. Ini area per perimeter. Area per keliling lah ya. Nah, area per keliling apa sih? Ya, ya tergantung. Teman-teman pengen apa nih? Pengen face kah? Pengen backnya? Pengen hanging footwallnya? Atau pengen hanging wallnya gitu? Tergantung. Ya, semuanya dibalikin lagi. Kalau misalnya teman-teman pengen ini ya, ibaratnya ya, set gini lah ya. Nah, teman-teman pengen lihat yang ini ya berarti kalau ini H, ini misalnya L gitu ya. Ya udah tinggal berarti luasannya ya L kali H dibagi 2 kali L plus H gitu. Nanti kalau ada W ya, teman-teman kalau mau nyari yang sebelah kanannya ya tinggal masukin aja W-nya gitu. Dengan area yang berbeda, dengan alfa atau azimutnya juga beda-beda. Tapi nggak sampai sana, teman-teman. Jadi santai aja. Ini gampang kok. Jadi rumusnya kita udah tahu shape vektornya itu apa tadi, hydraulic radius, stability number-nya itu N. N itu sama dengan key aksen yang di sini ya. Bukan key system lah, bukan yang dari em, apa key yang ini yang biasa, tapi ini key aksen. Ini teman-teman baca sendiri aja key aksen itu sama dengan RQD dibagi JN dikali JR per JA. Kan harusnya kalau key itu kan kali apa SRF apa JW per SRF ya. Nah, ini JW per SRF itu diasumsikan satu. Makanya dia jadinya key aksen, bukan key doang. Ya. Jadi key aksen itu terjadi ketika JW per SRF-nya sama dengan satu. Intinya itu. Nah, ini baca sendiri lah ya. Ini ini JR per JA, ini RQD per JN itu apa? RQD tahu, join number juga tahu, roughness juga tahu, alteration juga tahu ya. Oke. Oke, udah tahu, udah sama ketika JW per SRF sama satu. Ini harus JW SRF sama satu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya JW-nya itu 6, misalnya SRF-nya itu 0,5, itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dimasukin ke Potvin, kata Pak Budi. Tapi kalau kata Pak Rido bisa-bisa aja, tinggal asumsi ini nggak usah dipakai gitu. Tapi beda dosen beda cara gitu. Tapi yang gue pahamin ya key key aksen itu bagian dari key gitu. Underground main plan lah ya, main plan underground. Kalau JW-nya teman-teman punya angka 0,6, SRF-nya 0,1 pasti ditanya, kok bisa dapet Potvin gitu. Padahal itu nggak mungkin terjadi. Itu harus sama. Jadi ya udah asumsi aja sama gitu. Asumsi aja satu, bawahnya satu gitu SRF-nya. SRF kan strength radius curvature ya. Semakin kecil, makin bagus gitu. Misalnya kayak semakin besar penggunaannya semakin lama, itu kan SRF-nya makin besar gitu. Tuh, ya. Jadi ya asumsi itu aja lah ya. Jadi teman-teman bisa jawab ini, ya tinggal yang udah gua jelasin tadi, tinggal dibaca aja, yang bener mana.
yang salah mana. Ya, itulah ya. Udah. Oke, ini untuk soal-soalnya. Tadi teorinya, ini hitungannya. Nah, jadi tadi kan ada N itu sama dengan Q aksen dikali A kali B kali C. A, B, C itu apa? A itu adalah faktor dari pengkali dari stres. Itu ada faktornya itu CS per sigma max. Kalau joint orientation itu B, itu berapa sih perbedaan true angle between face and joint? Jadi ada jointnya. Misalnya jointnya 90 derajat nih. Berarti yang misalnya yang paling atas gitu, berarti B-nya satu gitu. Atau ngelihat aja di bawahnya nih. Di grafik teman-teman dapatnya berapa? Misalnya nol gitu ya. Atau enggak searah sama face-nya gitu. Berarti kan nol. Ya udah berarti 0,3 gitu. Nah, terus untuk yang gravity vector ini ada pengaruh dari joint dip sama face dip. Jadi dia tuh dipengaruhi sama si stop dari face-nya. Kalau B itu dari joint, A itu dari kekuatan si materialnya sendiri, UCS sama sigma. Sigma max-nya itu adalah rho GH ya. Max induksi faktor itu rho GH, UCS, UCS. Kalau yang C itu dia cuma dari face dip-nya. Misalnya teman-teman dip-nya tadi 80 derajat gitu ya. Ya udah berarti C sama dengan 8 minus 6 cos dip. Atau enggak bisa langsung aja 80 berarti 7, berapa. Itu bisa pakai perkalian C sama dengan 8 minus 6 cos dip juga bisa. Tuh itu buat menentukan gimana sih jatuhan material itu. Apakah gravity fall and sloping atau enggak sliding. Itu lihat tuh ada gambarnya. Jadi kalau stopnya teman ke arah kiri, face dipnya searah, aman. Bakal falling atau enggak sliding. Tapi kalau misalnya join dipnya itu berlawanan sama stop, nggak bakal ngitung kok. Dan ini cuma teori semua aja. Jadi ya tinggal lihat aja nomor 16 kayak gimana tuh soalnya 17 mana. Terus key-nya juga kita bisa tahu kan tadi per SRF JA RQD per JM dikali JA per agak lupa. Nah itulah RQ per JN dikali JR per JA. Nah ini tinggal dimasuk-masukin aja nanti di tabel ada infonya RQD-nya berapa, JN-nya berapa, JR-nya berapa, JA-nya berapa. Dari annual berapa, dari back itu apa. Annual itu biasanya di annual itu belakang. Ini hanging wall atau foot wall sama kan, kanan kiri sama. Nanti tinggal masuk-masukin aja kok. Key-nya berapa, nanti yang bener mana, tinggal teman-teman carilah. Barangkali soalnya juga beda. Terus HR-nya juga teman-teman lihat mana sih HR yang tadi ya teman-teman. Nanti ini kan ada ada gambar kok nanti. Oh, ini gambarnya sederhana banget. Tinggal gini, gini ya. Set, nah gitu. Misalnya ini tulisannya M gitu. Ini football. Nanti belakangnya itu berarti back misalnya. Oke, oke. Sorry, sorry teman-teman. Oke. Sudah kututupin. Oke, tadi sampai sini teman-teman. Izin ngulangin lagi. Jadi nanti soalnya tuh cuma tinggal ada gambar stop. Nanti gue lupa nama yang mana end wall mana ini HW atau footwall udah pasti.
Ini itu bisa jadi nanti end wall kayaknya ya. Back itu yang atas atau yang bawah. Jadi teman-teman udah tahu nih ukurannya berapa, nanti kasih tahu misalnya ini 6 meter, ini 2 meter, 4 meter misalnya. Ini 2 4 misalnya ya. Ini gue lupa angkanya berapa dan gak ada ini juga. Jadi ya udah, nanti udah tahu juga RQD-nya berapa, JN-nya itu berapa, JA-nya itu udah tahu juga berapa. Terus tahu juga apa? RQD per JN, JA, JA, JS. Ya, itu udah dikasih tahu juga di soal. Jadi teman-teman udah bisa nyari key aksen. Ini nyari key aksen kok, bukan N ini. ABC ini nggak ada kok. Jadi cuma key aksen doang. Key aksen itu tinggal yang tadi RQD per JN kali J. Ya itu JN, ya itulah RQD per JN kali J. Ya itulah yang tadi. Terus terus minta HR. HR itu tinggal tadi. Misalnya kita mau ngitung yang depan nih, ya. Berarti kita tinggal luasnya 6 kali 2 dibagi 2 kali 6 plus 2. Berapa tuh? 12 dibagi misalnya ya, 2 dikali 8. Nah, berarti 0, berapa misalnya. Udah tuh ketemu HR. HR. Terus nanti lanjut, oke. Nomor 20, 21, 22 nanti lanjut ke halaman selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanya dulu dari Kotvin ini. Ini JR ya. Oke. Easy kok ini. Ya, kalau nggak ada lanjut. Ini tadi udah tahu teman-teman udah tahu HR-nya. Terus kita tahu juga, misalnya tahu nilai dari si N-nya. Misalnya, misalnya inilah contohnya figurnya ini buat nomor 20, 21, 22. Terus teman-teman juga dikasih tahu nih titik-titiknya gitu. Hydraulic radius tadi kan ada 3 ya. Ada back, ada end wall, sama hanging wall. Kita tahu juga N-nya berapa. Kan kita tahu gitu kan. Itu stabil atau enggak gitu. Di stabil, transaksi, atau di caving zone. Ya udah tinggal dilihat aja nanti di soal. Misalnya stop wall-nya itu unstable nggak atau enggak stable nggak, nanti ada kok kayaknya dari hasil n-nya tuh tahu gitu berapa, atau enggak diasumsiin kayaknya ABC-nya satu deh atau apa gitu ya, gue lupa lah. Ini kan A itu bisa satu, mau nggak C itu minimal dua, B itu bisa satu. Misalnya asumsi satu dikali dua kali satu, misalnya dikali dua gitu ya. Tadi Q-nya dapat nih 2,5 gitu, misalkan jadi 5 gitu. Ya udah tinggal dilihat nih, oh dia di mana nih, bagian apa gitu. Sebenarnya ya cuma itu doang sih. N akset dengan Q dikali A kali B kali C. A itu pengkali dari si materialnya, B-nya itu join deep, C-nya itu dari deep, strike deep-nya. Oke, tinggal lihat aja stabil nggak itu untuk hanging wall sama foot wall kan. Nanti ini end wall-nya stabil nggak, back-nya stabil nggak, tinggal dikali. Oke, sama kalau misalnya emang nggak ada, gue pengen lanjut ke yang terakhir, ini mungkin cepet aja. Tapi kalau di sini santai, gue nyempetin waktu juga buat kalian. Jadi em, kalau ada yang mau nanya pun bebas gitu. Tapi ini ya dari ujian-ujian kami dulu. Nggak ada ini. Ini nggak ada. Tapi tadi gue lihat ada di PPT-nya kalian. Menarik juga ini buat gue. Jadi kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Cable boat length gitu. Nah ini kan kelihatan kan. Kita punya hydraulic radius. Hydraulic radius itu dapat dari yang tadi. Dari stopnya. Berarti ini dari Potvin ya udah dikembangin lagi. Dimana kita pengen coba untuk kasih cable bolt.
Nah, cuma kita nggak tahu tuh berapa meter gitu. Nah, entah dari mana ini, barangkali teman-teman ada yang bisa tahu juga, bahwa dari percobaan ini, stable itu ketika length dari kabel bolt itu, satu setengahnya dari hydraulic radius. Hydraulic radius ya, bukan dari panjang atau lebar stop, tapi dari hydraulic radius, dari upper perimeter. Nah, jadi kita tahu tuh bahwa minimal banget kalau mau kabel boldnya aman itu 1,5 kali HR. Itu yang diambil dari kiri. Terus kita lihat bahwa di kabel bolt length-nya itu kita lihat nih, oh 4. Dari HR-nya tuh 2,5 misalnya. Oh berarti 1,5-nya gitu dan segala macam lah. Itu lihat lah ya garis yang hitam itu. Terus yang kedua itu rekomendasi untuk kabel bolt spacing. Spacing itu tuh bisa spacing antar kabel bolt. Jadi gini, ini asumsi ya. Asumsinya stop. Karena bukan terowongan ini stop. Nah, kabel bolt spacing itu kayak gini. Nah, spacing itu berapa? Antar spacing. Ini spacing namanya. Antar rock bolt yang berdekatan. Nah, kita bisa tahu juga tuh berapa sih yang aman gitu. Spacingnya berapa? Berapa meter kali berapa meter. Nah, tapi ini harus kita tahu ini angka Potvin-nya, ini angka HR-nya. Potvin itu nggak punya satuan ya teman-teman, makanya ini 1/meter. Dan semakin mendekati satu, itu semakin bagus. Bener dong, karena N yang semakin tinggi, makin bagus. Nah, kita bisa lihat di halaman sebelumnya, N yang makin tinggi, stabilitasnya juga makin tinggi. Apalagi N-nya 10.000 gitu. Makanya ini pakai log-log plot. Jadi N-nya itu 1/HR ya. Jadi HR itu makin kecil makin bagus, N itu makin tinggi makin bagus. Kita lihat lagi di sini. Ya. HR makin kecil, misalnya HR 1 nih, ya udah pasti aman gitu. Mau N-nya 1.000 juga, ya kan? Karena kan ukurannya makin kecil kan. Karena luas per keliling, ya. Jadi asumsi kelilingnya itu makin kecil, makin makin nilainya itu makin kecil, jadi makin bagus, makin besar sorry, makin besar makin bagus. Karena kan semakin beban yang ditanggung merata ya. Jadi asumsinya itu M-nya itu mendekati satu, makin bagus. Asumsinya ketika mendekati satu, secara konservatif, lihat luas kurvanya itu makin besar yang stable di sini. Ini makin besar gitu. Ya, ini makin besar untuk dia diperbolehkan em, makin besar lah. Misalnya gini, misalnya kita anggapnya N itu 0,9 gitu, atau yang di sini. Kita tarik nih dari grafik yang si hitam ini, saya ke kiri. Spacing makin besar. Beda halnya dengan N per HR-nya itu makin kecil. Misalnya 0,1 nih kita di sini. Nah, spacingnya itu makin kecil kan. Berarti asumsinya semakin banyak cable bolt yang bakal kita pasang gitu di spacing-spacing ini. Dan kalau ke kanan itu namanya density. Density itu ya tinggal bolt per meter. Ya, asumsinya lah ya. Ini kita ngikutin aja densitasnya. Ini densitas boltnya 0,35. Dan kalau misalnya lihat densitas itu kan mempengaruhi harga juga. Semakin densitas makin tinggi, harganya juga makin tinggi atau makin mahal. Jadi bener dong ketika kita stable banget, kita udah nyampe sini nih misalnya. Ngapain kita butuh kabel bolt yang densitasnya besar, yang kecil aja. Ini ada yang namanya konservatif sama non konservatif. Ya, kita baiknya yang ngambilnya konservatif karena kan semakin lebih apa ya? Lebih konservatif atau lebih lebih nggak aman lah sebenarnya. Tapi kita mengaman-amankan gitu kan. Nah, beda sama non konservatif nanti tergantung di soal. Tapi yang angkatan gue nggak keluar nih. Tapi gue pengen ngejelasin aja. Kayaknya menarik nih soal ini karena ini baru juga lihat. Gue baru lihat kemarin tadi pagi PPT-nya kayak, wih keren nih grafik ini dua ini. Barangkali Pak Simon ngide ngeluarin ini.
Jadi teman-teman tahu nih, N tadi udah dapet, HR juga udah dapet, kita bisa tahu tuh kabel bolt yang dipakai kalau misalnya emang dia nggak stable. Soalnya bisa aja asumsi yang di kita tadi dipakai kita Kevin gitu. Nah, berarti kita pakainya apa sih? Bisa aja dimasukin ke sini gitu. Ide gitu. Kita tahu nanti lengthnya berapa, tahu spacingnya, tahu density-nya. Nanti keluarannya itu cuma tiga. Misalnya nggak stabil ya, keluarannya itu berarti kita misalnya Kevin. Padahal kita nggak mau Kevin kan, kan namanya stop gitu kan. Nah, berarti kita pakai penyanggaan cable bolt. Nah, itu kita tahu lengthnya berapa, spacingnya berapa, atau span-nya, sama density-nya. Yang kita bakal dapat dari HR sama ini, buat tabel ini. Oke, gitu aja teman-teman yang bisa gue jelasin. Dulu ya, ya semangat aja lah. Terus, jadi ya kalau secara nggak langsung, ini penyanggaan tadi, monitoring, pilar, pilar juga, ini pilar, masuk pilar semua, ini pilar juga, banyak kan ini pilar. Terus ini masuk ke, ini pilar juga. Terus habis itu ada open stop, nentuin diameter apa, nentuin hydraulic radius sama bukaan yang maksimum untuk bisa ditambang, tapi aman. Udah, gitu doang. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Atau mau bahas apa gitu, bebas? Nggak apa, masih lama kok ujiannya. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya apa, tanyain ke gue aja. Tapi sorry banget guys, gue nggak bisa nge-share PPT-nya. Ya, tadi kalian kalau udah ngambil SS dan segala macam, ya udah. Gue nggak bisa ngasih PPT, nggak ngasih rekaman juga karena ya, ya kan gue asistennya Pak Simon gitu ya. Nah, kan nggak enak gitu. Gue ngambil soalnya, gue motoin, gue ngasih tahu jawabannya juga kan gak enak. Jadi ya, ya itu buat kalian lah ilmu-ilmu kalian. Tapi jangan sampai ada kelihatan nih soal kayak ginian nanti muncul di open book gitu kan. Open book tapi muncul nih kayak ginian nih. Wah, gue ambil itu. Karena besok Kamis juga gue yang ngawas. Jadi tolong teman-teman open booknya bener-bener dari PPT aja. Udah lengkap kan PPT-nya? Jadi dulu gue minta dari kalian. Udah lengkap banget. Tinggal dilihat aja. Terus kamu tanda tandain aja nih yang mana nomor kira-kira yang dipakai itu. Mana sih tributary area gitu. Stop stability. Ini mana goal yang tadi gue jelasin. Ini juga udah gue pakai FI yang minimal berapa ketika POF yang diizinkan berapa berdasarkan cutter and declare. Ini penambangan VCR open stop yang tadi ini. Enggak apa guys, Pak. KBT. Nah ini tadi yang Sakurai juga. Sakurai 1987 yang ini. 1997 warning level. Ini 1983, 1981 sama aja intinya. Ini convert gas meter, cara mengukurnya. Ini juga tadi kan support ya. Yang kayak gue orang juga itu ada satu nomor yang tadi momen stress, momennya berapa, ini trust momen gimana, FK-nya. Nanti kalian belajar di metode penerowongan juga di MPN, apa, metode penerowongan. Ini ini kayaknya 1947 yang ini. Ini STA-nya berapa, ya sama aja kok. Sama aja semuanya. Ini pilar, ini LDP lagi, yang gue jelasin lah, yang udah dijelasin sama Army juga udah lengkap.
Eh, tinggal di print aja tugas kalian itu soalnya pasti sama terus ya kan. Kayak gini ya. Ini nanti kepake buat main plan kalian, stiffness sama kekuatannya. Tapi buat di kuas mah nggak ada. Ini juga nggak keluar case-case ini. Sudah keluar juga di UTS kemarin. Sirkular. JS ini materi pagi dua semua, materi S2 nggak ada yang keluar. Ya udah, segitu aja mungkin dari gua. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah ini RS3 nih, pakai RS3. Nanti boleh lah. Ini pakai flex ya. Nanti kita buat maintain dua besok. Ya, kemarin dulu memang plus satunya ya. Tapi nanti kita bakal pakai RS3 ya teman-teman. Jadi ya, dari tiga dimensi. Jadi diharap dipersiapkan aja dari sekarang. Terus stabilannya dan segala macam ya. Semangat. Gampang kok. Gampang. Tenang. Nggak boleh pesimis, harus optimis gitu. Ini rock gold atau di pilar ya, udah gitu. Tinggal dipilih aja. Nanti materi terowongan juga coba ya. Ini materi apa ya? Terowongan juga guys, sama guys tuh. Materi terowongan. Cuma nanti ada ya ada baji. Kalian kita belajar bajingan. Convergence sama semua semua. Ini yang tadi gue bilang, ini mau desain 2001 ini yang terbaru. Tapi biasanya lebih suka pasti mau pakai Kotlin ya. Karena nanti dapat yang kabel bolt tadi. Dia ini dari model 2001, Pak Rido suka pakai itu. Itu yang paling baru. Nah, ini sama semua. Rating RMR juga. Tadi JWSRF sama dengan satu itu ketika JWSRF sama dengan satu itu ketika ini bisa lihat JW JW-nya saat ini kan nggak bisa kan. SRF itu ada ini nilainya 10, 5 dan segala macam. Nah, ini, medium stress. SRF satu itu ketika medium stress dan JW-nya itu dry excavation. Yang pertama. Yang keduanya itu ketika yang 0,66 atau 0,33 di sini yang tiga ini dan SRF-nya itu ketika sigma C per sigma C-nya ini sigma C itu CS sigma satunya itu rho GH itu medium ini high stress. Nah, ini. Terjadi cuma gitu doang. Ya ini buat pengetahuan kalian lah ya. Nggak bakal diajar juga di kelas. Tapi ya lebih banyakannya mereka yang mengabaikan bahwa JW per SRF itu sama dengan satu gitu asumsinya. Padahal satu itu ada ketentuannya. Ketentuannya ada dua itu doang. Kayaknya udah nggak bisa lagi deh. SRF di JW di 0,3, 0,1 udah nggak ada. Ini yang tadi itu. 0,2 juga ini heavy rock bursting. Jadi nilai JW itu dari 1 sampai 0, tapi dari SRF itu nilainya dari 10 sampai 0. Jadi ketika dia punya weakness zone itu nggak bisa. Dia cuma terjadi ketika punya problem di batuan tapi compact rocknya. Ya itu ini buat tunneling key ini key ya, jadi nggak ada. Tadi sama semua materi nanti kalian belajar di semester berikutnya ya. Jadi anak-anak explore yang mau ngambil pelajaran ini lagi yang belajar sama gabut juga. Teknik analisis. Nah, kalau terus nih soalnya anjing sama lagi angkanya. Tuh. Ya, ini tadi saya juga. Nah, ini gue sekalian belajarin kalian terowongan. Sama kok materi guys. Percaya dah. Tuh.
Sama. Video makanya. Paling tes lagi doang nanti kalian belajar lah. Tes lagi. Hmm. Sama nanti mungkin belajar ini kalian di terowongan tekan linknya. Nah itu NATM. Apa terus ada bagian atas saya dari dan segala macam. Nah, nanti belajar lah. IC gitu kan. Terus apa bagian relaksasi dan segala macam. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.